Bapak, mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Aura Cinta tantang KDM debat lagi. Tak puas soal penggusuran rumah, bakal dibawa ke barak militer. Aura Cinta menantang Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk debat lagi. Dia mengaku tak puas dengan jawaban Deddy Mulyadi soal penggusuran rumahnya di Kampung Sukajaya, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sosok Aura Cinta menjadi perbincangan setelah berdebat dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi, di Lembur Pakuan beberapa waktu lalu. Saat itu Deddy mencecar Aura karena kebijakannya melarang acara perpisahan sekolah ditentang. Gadis yang baru lulus SMA tahun 2024 itu berkukuh mestinya Gubernur Jabar tak mengeluarkan larangan, tapi mengurangi anggaran acara perpisahan jika itu dianggap membebani orang tua. Meski berdebat dan menentang kebijakan, Deddy Mulyadi tetap memberi Aura dan keluarganya bantuan 10 juta rupiah untuk mengontrak rumah. Walau begitu ternyata Aura Cinta tak puas atas perdebatan tersebut. Gak puas, karena intinya di masalah penggusuran tapi gak dibahas yang penggusuran, katanya dikutip dari Nusantara TV. Aura Cinta mengatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah tak memakai rasa kemanusiaan. Halo Pak, saya Aura Cinta, mungkin waktu debat di Subang saya belum dapat jawaban yang puas karena pertanyaan saya intinya tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaan. Terus tujuan penggusurannya itu apa? Maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa? Butuh penjelasan lengkap, kata Aura Cinta. Diketahui bahwa pemerintah menggusur bangunan yang berdiri di atas lahan negara. Rumah Aura juga berlokasi di wilayah proyek strategis Bendung Sungai Hulu, BSH, 0 Kali Cikarang dan Kali Cikarang Bekasi Laut, CBL. Kata Aura, pemerintah harus memanusiakan manusia saat melakukan penggusuran. Kalau mau digusur ya boleh, cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia karena korban gusur bahkan para warga yang tergusur aku rasa kurang dimanusiakan, katanya. Dia menjelaskan penggusuran dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan terkait tujuannya. Karena tiba-tiba gak ada musyawarah, tidak ada tujuan penggusuran ini untuk apa belum jelas. Tiba-tiba Satpol PP datang ngasih SP, surat peringatan, beberapa kali bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia, katanya. Aura Cinta mengatakan preman itu merupakan utusan pemerintah daerah. Premannya kalau gak salah bawaan Pemda ya, baju biasa. Mengintimidasi karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa. Tapi preman ini angkat tangan, saya cuma melaksanakan tugas. Namanya digusur bapak kan tinggal di tanah negara ya silahkan pergi itu, gitu, kata Aura.
Ia tetap berkukuh mestinya ada penjelasan dari pemerintah terkait dengan alasan dan tujuan penggusuran. Tapi kan setidaknya ada penjelasan dikit dong, memanusiakan manusia jangan disuruh asal pergi seperti hewan. Itu kan kurang pantas, mungkin lebih ke main hakim sendiri. Karena masyarakat gak diajak untuk bersama ngebahas apa, tiba-tiba digusur, katanya. Aura mengatakan sebelum penggusuran ada Satpol PP yang beberapa kali datang memberi surat peringatan, SP. Ada informasi akan digusur, SP. 1 bulanan, ada surat peringatan. Dan itu dikirim terus-terusan sama Satpol PP. Bukan, tiba-tiba. Cuma kejelasannya untuk apa ini belum tahu, kata Aura Cinta. Ia tetap mengatakan mestinya pemerintah menjelaskan program yang dijalankan hingga melakukan penggusuran. Soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang memang suka ngomongnya digusur gitu kan, tapi kan program ini gak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba apa namanya mobil tank ya, oh beko datang terus tiba-tiba gusur rumah. Aku sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil. Iya betul, karena tiba-tiba datang, katanya. Seharusnya yang baik, warga diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa pembangunan, bagaimana dan solusinya, bagaimana misalnya yang dipakai jarak untuk program ini berapa meter, katanya. Saat datang ke rumah Deddy Mulyadi, Aura pun tak mendapat jawaban dari pertanyaan itu. Gak, musyawarah, udah penggusuran, sudah lewat, katanya. Walau tak mendapat jawaban, Aura bersama ibu dan ayahnya, Wahyu dan Agus, tetap mengantongi uang 10 juta rupiah bantuan program CSR BCB yang disalurkan Deddy Mulyadi. Kini Aura tinggal di sebuah kontrakan dekat dengan lokasi penggusuran. Masih di Cikarang, lokasi berbeda cuma agak dekat, katanya. Ia masih bingung memikirkan cara membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan ekonomi. Bingung juga ya soalnya mau usaha lokasinya kurang strategis, katanya. Aura berencana mencari ruko untuk tempat orang tuanya usaha. Ada rencana mau nyari ruko buat dagang usaha. Karena orang tua usahanya supplier botol, ya mungkin cari ruko biar bisa bantu orang tua, katanya. Setelah viral debat dengan Deddy Mulyadi, Aura memutuskan untuk tidak lagi ikut casting. Agak hiatus dikit, soalnya mau fokus dulu sama kuliah, katanya. Informasinya Aura Cinta sudah mengikuti ujian masuk Fakultas Filsafat Universitas Indonesia pada tanggal 28 April tahun 2025. Hasilnya, kata Aura, akan diumumkan pada tanggal 28 Mei tahun 2025 nanti. Sementara itu, kemungkinan Aura Cinta tidak akan dimasukkan dalam program pendidikan di barak militer. Pasalnya, Deddy Mulyadi belum memiliki program pendidikan militer untuk lulusan SMA. Nanti dipisah ya. Ini, yang sekarang, untuk anak SMP. Nanti ada khusus anak SMA dan khusus dewasa. Jadi tidak boleh dicampur, ya. Nanti saya siapkan programnya, kata Deddy Mulyadi pada orang tua yang ingin menitipkan anaknya di barak militer.